Halo Sound Hardware, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan printer dengan device-device secara wireless atau disebut wireless printer. Langsung aja ke video tutorialnya. Seperti biasanya, pertama buka dulu software CircuitPy Tracer. Dan kalau kalian belum punya, link downloadnya bakal saya taruh di deskripsi. Untuk cara downloadnya juga bakal saya taruh di deskripsi ya. Oh ya, link yang saya taruh di deskripsi itu adalah download dari situs official. Dan ketika kalian buka software CircuitPy Tracer, kemudian disuguhkan dengan halaman login, dan ketika kalian loginin itu tidak bisa padahal akunnya sudah benar. Itu ada cara mengatasinya. Buka software CircuitPy Tracer tanpa harus login terlebih dahulu. Link videonya bakal saya taruh di deskripsi juga. Oke, setelah CircuitPy Tracer terbuka, kita bisa langsung aja tambahkan satu buah router di sini. Pergi ke bagian network device, bagian router, dan pilih saja yang 1841. Taruh di mana aja atau kalian bisa ikuti saya. Kemudian kita pergi ke bagian switch dan pilih switch yang 2950/24. Lalu kita butuh satu buah printer. Pergi ke bagian device atau end device, lalu geser dan di sini ada yang namanya printer. Karena ini adalah jaringan wireless, maka kita butuh access point. Balik lagi ke network device. Pilih wireless device, geser ke kanan, dan pilih yang AP strip PT atau access point PT. Kita butuh dua. Lalu kemudian kita butuh device-device yang ingin dihubungkan dengan printer. Ke end device. Lalu saya ingin di sebelah kanan ini untuk seakan-akan kayak kantoran. Jadi isinya laptop dan juga PC. Di sini ada PC dan juga laptop. Kita drag. Lalu yang sebelah kiri itu untuk orang-orang kayak cafe gitu, yang isinya adalah tablet dan juga handphone. Geser bagian sini, lalu masukkan smartphone dan tablet. Kalian bisa rapikan dulu. Lalu saatnya menghubungkan antar komponen. Bisa pergi ke bagian connection, pilih kabel strike, hubungkan router dengan phase rate 0 ke switch. Begitu juga dengan yang lainnya, kayak printer ke switch. Lalu untuk wireless, di sini kita biarkan dulu. Walaupun si tablet ini salah mengakses access point, kita akan atur wireless untuk PC dan juga laptop. Ke bagian laptop dulu, double klik. Kemudian kalian matikan laptopnya dengan klik warna kuning atau tombol power di gambar laptop. Kemudian copot bagian portnya, taruh di warna kuning aja di sebelah kiri. Pergi ke bagian PT laptop NM-1W atau 1 wireless. Drag bagian bawahnya ke port yang tadi dihilangkan. Lalu nyalakan kembali. Kita close. Dan laptop sudah punya jaringan wireless. Hal yang sama kita lakukan pada PC. Turn off. Kita copot. Ganti dengan wireless PT host NM-1W. Pasang. Kemudian nyalakan lagi. Lalu kita close. Ketika sudah seperti ini, saatnya melakukan penamaan IP. Kita pergi ke bagian node. Saya bakal kasih nama IP di sini 11.11.11.11. Lalu di sini untuk copy paste teksnya, kalian bisa Ctrl C plus Ctrl V. Di sini saya bakal kasih nama switchnya itu 192.168.50 dan .1. Lalu kita Ctrl V lagi untuk mempaste teksnya. Untuk printer, di sini saya pengen DHCP atau IP-nya ditentukan dari router. Oh ya, untuk link DHCP router bakal saya taruh di deskripsi juga. Kita copy dari DHCP-nya. Kemudian saatnya setting untuk DHCP pada router. Kita arahkan mouse kita ke merah-merah yang ada di router. Di sini terlihat FA 0/0. Itu artinya kita menghubungkan kabel di phase rate 0/0. Langsung aja klik di bagian router. Kemudian pergi ke bagian config. Karena tadi phase rate 0/0, maka kita di sini pergi ke phase rate 0/0. Jangan lupa aktifkan ini. Lalu kita di sini ketikkan IP
dari switch, yaitu 192.168.50 dan titik 1. Kemudian klik ke subnet mask, maka otomatis terisi. Lalu kita pergi ke bagian CLI. Kemudian kita ketikkan di sini IP DHCP pool. Namanya bebas, misalkan wireless 1. Kemudian ketik default strip router. Lalu IP dari switch, yaitu 192.168.50.1. Kemudian ketik net. Ketikkan IP dari switch lagi, tapi bagian belakangnya itu diganti dengan 0. Lalu ketik subnet mask, yaitu 255.255.255 dan titik 0. Kemudian enter lagi. Lalu ketik di sini DNS strip server, DNS dari Google, yaitu 8888. Klik enter, kemudian exit. Close routernya. Kemudian masuk ke access point 0, lalu ke bagian config, pilih port yang ada isinya seperti ini, port 1 berarti. Dan di sini kalian bisa ubah SSID atau nama Wi-Fi-nya. Misalkan Wi-Fi 4G. Ini hanya sebagai contoh ya, hanya untuk nama. Lalu kalian juga bisa menggunakan password. Di sini klik WPA strip 2 PSK. Passwordnya saya tulis di sini 1-8 agar mudah. Kemudian close. Lalu di wireless atau akses point yang kedua, pergi ke bagian config lagi, ke bagian port 1 dan ubah di sini namanya. Contohnya di sini saya tidak ingin menggunakan password. Tekan close, lalu masuk ke bagian tablet, pergi ke bagian config, lalu ke wireless. Di sini SSID-nya samakan dengan WiFi yang ingin disambungkan, yaitu 4G. Lalu masukkan passwordnya juga. Lalu kita tunggu sampai dia terhubung, dan sudah terhubung sekarang. Lakukan hal sama pada smartphone. Kemudian pada laptop, karena WiFi 5G atau 5G tidak ada password, maka kita tidak perlu memasukkan password. Dan untuk PC 0 sama seperti laptop. Lalu kita akan setting printernya. Double klik bagian printer, masuk ke config, kemudian fast ethernet 0. Kita ubah bagian IP configuration-nya ke DHCP. Maka dia akan mendapatkan IP secara acak. Kalau kita buka yang lain juga atau tablet, dia sudah dapat IP-nya juga. Begitu pula dengan smartphone dan yang lainnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menambahkan IP secara satu persatu. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung aja kirim surat untuk cek koneksinya apakah berhasil atau tidak. Yang pertama kita bakal lakukan koneksi ke antar device terlebih dahulu. Successful. Oh ya, kalau kalian tidak muncul bar bagian bawah ini, biasanya tersembunyi. Kalian bisa klik aja bagian yang ada di kanan ini kayak segitiga ke arah kiri. Nanti otomatis dia bakal muncul. Sekarang ke tujuan dari video ini, yaitu sharing printer wireless. Kita bakal coba kirim surat dari tablet ke printer, dan successful dari smartphone ke printer, successful dari laptop ke printer, successful, dan dari PC ke printer, successful juga. Oke, video tutorial terakhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika kalian suka, dislike aja. See you next time and goodbye.